Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semua Bapak dan Ibu. Saya Arita Megadomani, fasilitator dalam kelas ini, ingin menyampaikan aturan untuk pengerjaan tugasnya. Tugas Bapak dan Ibu itu ada 4 di sini. Tugas pertama adalah analisis kebutuhan dalam pembuatan media interaktif iSpring. Yang kedua adalah garis besar isi media atau GBIM. Yang ketiga adalah jabaran materi atau JM. Yang keempat adalah naskah ya. Yang kelima baru produksi medianya. Nah, langkah-langkah tersebut itu sangat diperlukan. Bapak Ibu sudah belajar tentang pembelajaran dan keterampilan abad 21 ya Bapak Ibu, serta literasi TIK atau penggunaan pemanfaatan teknologi media digital iSpring ya dalam pembelajaran IPA interaktif. Nah, dalam membuat media Bapak Ibu harus tahu untuk apa tujuan pembuatan media ini, yaitu Bapak Ibu harus dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yaitu yang pertama adalah nilai-nilai karakternya harus dibangun, 6 literasi dasarnya juga, kemudian 4C-nya ya, kreatif, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication ya. Itu semua harus dibangun melalui pemanfaatan media ini yang nanti Bapak Ibu akan buat. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus tahu tujuannya dulu membuat media. Topik apa yang akan digunakan itu harus berdasarkan analisis kebutuhan, dan nanti media iSpring seperti apa yang disukai anak-anak di kelas Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah analisis kebutuhan di lapangan atau di sekolah Bapak dan Ibu. Lihat tugas pertama, nama peserta adalah nama Bapak Ibu, asal instansinya Ibu dari SD mana, SMP mana, sasaran medianya peserta didik kelas berapa, kelas sasarannya kelas berapa, dan semester 2 ya Bapak Ibu, karena setelah tahap 1 ini nanti akan ada tahap 2 untuk implementasi. Jadi nanti diuji cobakan ke siswa untuk belajar hal tersebut ya. Kemudian model yang digunakan untuk analisis ini adalah model Azure, yaitu terdiri dari yang pertama adalah analisis pembelajar ya. Silakan Bapak Ibu bisa mencari literatur lainnya ya untuk memperdalam. Di sini analisis yang akan dilakukan adalah yang pertama general karakteristik. Jadi karakteristik apa saja yang ada di kelas Anda ya. Bagaimana keadaannya, ini sudah ada ya. Jenis kelamin, umur, tingkat perkembangan, budaya, ekonomi, sosial ya. Kemudian mendiagnosis kemampuan awal pembelajarnya seperti apa sih gitu ya, kemampuan awalnya gitu ya. Apakah menguasai TIK, apakah menguasai TIK ataukah menguasai materi dengan baik ya, atau kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Kemudian gaya belajarnya, apakah dia audio, visual, kinestetik ya, kelas Ibu itu, atau semuanya gitu. Kelemahan cara belajarnya bagaimana, kelebihan cara belajarnya itu bagaimana. Kemudian di sini ada yang kedua adalah menentukan standar dan tujuan. Tentukan tujuan pembelajaran yang menggunakan dengan metode ABCD, Audience, Behavior, Condition, Degree. Apa itu? Silahkan Bapak Ibu googling ya. Jadi di daring ini juga Bapak Ibu harus belajar mandiri ya. Lihat di K13 ya. Kemudian kecepatan belajar peserta didik di kelas Ibu bagaimana? Lambatkah? Kenapa? Atau sangat cepat ya, pintar-pintar, unggul ya, atau middle ya, kenapa? Kemudian yang ketiga, strategi pembelajarannya mau seperti apa? Apakah tanya jawab, diskusi ya, atau tugas proyek. Kemudian memilih teknologi media yang sesuai dengan bahan ajar. Teknologinya media iSpring dengan di dalamnya diceritakan, dengan di dalamnya ada video, kuis, gambar ya, evaluasi materi misalnya ya. Bahan ajar yang digunakan menggunakan apa? Misalnya buku teks ya, internet ya, dan sebagainya. Kemudian memilih, mengubah, dan merancang materi juga. Apa yang dipilih materinya ya.
kenapa dipilih materi itu, misalnya kurang ya, karena kurang motivasi di materi makhluk hidup misalnya ya. Kemudian perlu dirancang materi sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, menggunakan teknologi apa ya, media apa dan bahan ajar. Selain media iSpring, apa kira-kira yang dibutuhkan juga. Kemudian mengembangkan partisipasi peserta didik di media yang akan dibuat itu akan mengembangkan keterampilan apa saja ya. Tentunya terkait dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu keterampilan abad 21, literasi juga ya, dan nilai karakter. Kemudian ini evaluasi dan revisi penilaian peserta didik. Hasil belajarnya misalnya harus ada tes awal, tes akhir. Prosesnya itu ada sikap, keterampilan, dan kuis-kuis interaktif. Kemudian menilai dan memperbaiki strategi teknologi media dengan apa? Dengan uji coba kepada peserta didik dalam implementasi. Revisinya akan dilakukan revisi jika ada kekurangan ya. Ini adalah tugas 1. Jadi alasan nanti pembuatan medianya itu berdasarkan analisis ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian tugas kedua adalah garis besar isi media. Bapak Ibu ini isi seperti biasa ya. Penyusunnya Bapak Ibu, pengkaji medianya saya, pengkaji materinya adalah sesama guru bidang studi tersebut yang tahu materinya. Nah, ini diisi kompetensi intinya berdasarkan Permen 37 ya 2018. Lengkap ya Bapak Ibu, KI 1 sampai 4 masukkan ke sini. Kemudian KD 3-nya 3 titik berapa, KD 4 4-nya titik berapa ya. Pokok-pokok materinya apa, tentang apa. Lalu susunlah IPK ya, dari mulai C1 sampai ke C yang mencapai KD-nya. Lihat kata kerja di KD-nya. Kata kerja di KD-nya itu atau lingkup kompetensi dasarnya itu sampai di mana. Nah, itu harus mencapai KD tersebut ya. Kemudian multimedia yang digunakan. Nah, nanti di media iSpring itu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Di pendahuluan akan ada foto enggak, ada fotonya, foto apa, ada video enggak, video apa, alamat YouTube-nya di mana misalnya. Di isinya berisi materi dengan gambar foto misalnya ya. Ada audio, di pendahuluan ada audio, diisi ada audio, penutup ada audio. Saya harapkan audio itu selalu ada untuk menarik siswa ya. Bisa background musik, bisa gabungan background musik dengan suara Bapak Ibu ya. Ada animasi, boleh di mana ya. Latihan beda dengan tes. Kalau latihan itu berupa games atau kuis-kuis kecil ya, sebagai penilaian formatif saja supaya tidak bosan. Kemudian tes itu isinya misalnya 10 soal pilihan ganda, itu untuk tes di penutup misalnya ya. Tugasnya akan ada atau tidak ya, silahkan tulis referensinya apa. Baik, kemudian tugas ketiga adalah jabaran materi, menjabarkan materi dari garis besar isi media. Di sini ditulis sama, kemudian ditulis pendahuluan, inti, dan penutup sesuai dengan garis besar isi medianya. Pendahuluan isinya apa saja, misalnya mau ada kalimat pendahuluannya, kemudian mau ada video atau gambar. Tadi kan katanya ada video, berarti masukkan videonya. Ingat, mau video, gambar, animasi, dan sebagainya, jika mengambil dari sumber lain, cantumkan sumbernya, kecuali kalau buatan sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian indikator kompetensi tinggal pindahkan saja tadi dari GBIM. Uraian materi atau inti itu mau membahas apa saja ya, diselipkan medianya, mau video, animasi, atau apa ya, ingat sumbernya. Kemudian mau ada misalnya video dengan pertanyaan, maka pertanyaannya pertanyaan yang bagaimana. Kemudian tes formatifnya seperti apa, kuis-kuis tadi, kuis-kuis kecil tadi ya, misalnya bisa menjodohkan, bisa menebak gambar, mengelompokkan gambar, bisa ya. Kemudian tes evaluasinya, bentuk soalnya seperti apa, jumlahnya berapa, opsinya berapa, contoh soalnya itu misalnya kalau 10 ya, tulislah soal itu 10. Kenapa harus ditulis? Karena nanti Bapak Ibu ketika membuat media, Bapak Ibu tinggal copy paste saja dari yang jabaran materi ini. Ya, kemudian tugas keempat adalah terakhir naskah ya. Dari jabaran materi masuk ke naskah. Naskah itu kalimat-kalimat yang nanti akan muncul di medianya.
Di sini ditulis juga ya, sama penyusun pengkaji materi, pengkaji media, identitasnya logo-logo ya. Kemudian topiknya apa sih gitu. Judulnya, tujuannya, sasarannya. Sinopsis itu adalah gambaran besar isi medianya tentang apa. Media ini, media iSpring ditujukan untuk peserta didik kelas berapa, dengan topik apa ya. Tujuannya seperti apa. Kemudian terdiri dari pendahuluan, inti, evaluasi, di mana peserta didik nanti akan berlatih mengembangkan keterampilan abad 21 dengan cara misalnya ya menyimak video dan menjawab pertanyaan misalnya ya, atau mengerjakan kuis-kuis, latihan ya, membaca materi dan sebagainya ya. Cukup satu paragraf kecil saja. Pokok materi ambil dari GBIM tadi. Kemudian uraian materi ambil singkatnya saja dari naskah ya, atau dari jabaran materi. Kemudian naskah medianya, lihat di sini pilihan menunya, ada cover, ada menu, di sini menu ada pendahuluan, ada inti materi, ada evaluasi, ada pusnya dan penutup ya, atau tes ya, penutup motivasi biasanya ya, tambahkan supaya menarik. Jadi Bapak Ibu menulis naskah ini harus dipikirkan dengan baik-baik berdasarkan analisis kebutuhan yang tadi di tugas 1. Yang kedua juga harus bersifat menarik. Jika Bapak Ibu jadi siswa, enak nggak melihat media ini gitu ya, berfungsi nggak medianya gitu. Kemudian cover ya, nanti ceritanya ada logo ya, nanti saya kasih keterampilan tampilan itu misalnya yang pertama muncul tulisan dulu atau muncul logo dulu atau apa ya. Ini contohnya, tinggal ganti saja. Keterangan media itu bisa audio, visual ya, gambar-gambar, bisa video ya, bisa tulisan, mau di zoom in, di zoom out ya, dibayangkan saja. Kemudian ini frame yang kedua ya, judulnya apa, nanti frame yang ketiga, frame yang keempat dan seterusnya ya. Jadi Bapak Ibu harus mendesain di naskah ini supaya tidak kesulitan dalam membuat media. Baik, terima kasih yang saya pesankan dalam membuat naskah ini. Jangan lupa untuk mengembangkan 5 nilai karakter utama, 6 literasi dasar, dan keterampilan 4C-nya, serta motivasi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.